Alhamdulillah, bansos pangan tahap ketiga sudah cair mulai hari ini di beberapa daerah ini. Bantuan apa sajakah itu yang sudah resmi masuk pencairan tahap ketiga? Lalu bagaimana update progres untuk pencairan bantuan BPNT tahap ketiga tahun 2023? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe ke channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap mengenai program Kartu Prakerja, bisa simak di channel aku pertama, YouTube channel Indah Yusni, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Oke teman-teman, di sini kita akan update informasi terbaru mengenai pencairan bantuan sosial untuk tahap yang ketiga. Bantuan apa sajakah yang sudah benar-benar cair untuk tahap yang ketiganya? Karena ada informasi di beberapa daerah sudah ada yang cair untuk bantuan tahap ketiganya. Dan ada informasi juga dari beberapa channel yang menginformasikan bantuan BPNT tahap ketiga mulai dicairkan. Apakah benar seperti itu? Semua akan kita bahas tuntas satu persatu di video ini. So, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Nah, teman-teman, apakah untuk bantuan yang sudah resmi cair tahap ketiga ini termasuk bantuan PKH, BPNT, beras dan telur 10 kilo atau bantuan lainnya juga? Nah, di sini sejauh ini yang sudah terpantau oleh channel kami, ini ada beberapa daerah yang sudah cair ya untuk bantuan sosial tahap ketiganya, meskipun ini cairnya belum merata di setiap daerah. Dan saat ini untuk bantuan sosial yang sudah benar-benar cair untuk tahap ketiganya adalah bantuan pangan berupa beras 10 kilo teman-teman, dimana untuk bantuan beras 10 kilo ini dicairkan selama 3 bulan dan sudah dicairkan untuk bantuan tahap 1, tahap 2 dan mulai tanggal 26 Mei 2023 ini resmi dicairkan untuk bantuan beras tahap ketiganya di beberapa daerah ini, yaitu mulai dari Kecamatan Sumber, kemudian Kecamatan Rembang dan juga Kecamatan Kaliori. Nah, ini baru beberapa daerah yang sudah terpantau oleh channel kami teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah lain ini sudah cair juga untuk bantuan beras tahap ketiganya. Bagi teman-teman yang sebelumnya mendapatkan bantuan beras, silahkan kalian komen apakah di daerah teman-teman sudah cair atau belum untuk bantuan beras tahap ketiganya. Karena ini masuk ke dalam pencairan yang tahap ketiga teman-teman, itu artinya ini adalah pencairan terakhir untuk bantuan beras. Karena seperti yang kita tahu, untuk bantuan beras ini sebenarnya dimulainya dari Maret, April, dan juga Mei. Namun karena ada keterlambatan, oleh karena itu pencairannya dimulai bulan Mei hingga Juni tahun 2023 dan akan diselesaikan seluruhnya. Nah, untuk daerah-daerah yang aku sebutkan ini sudah positif cair ya teman-teman untuk bantuan beras 10 kilonya. Jadi untuk daerah lain ini juga kemungkinan besar sudah mulai dicairkan. Kemudian untuk yang bantuan berupa telur dan juga daging ayam, untuk saat ini masih menyelesaikan penyaluran yang tahap kedua dan akan segera dicairkan di awal Juni tahun 2023 untuk bantuan berupa telur dan daging ayamnya. Itu artinya itu juga sudah pencairan bantuan telur yang tahap terakhir teman-teman. Kemudian untuk update informasi mengenai pencairan bantuan PKH dan juga BPNT tahap yang ketiga, untuk sampai hari ini teman-teman belum ada informasi secara resmi untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT yang tahap ketiga. Karena untuk progres pencairan bantuan BPNT ini yang bulan Mei Juni yang melalui kartu KKS ini belum ada SP2D-nya teman-teman, dan ketika kita cek di dalam website resmi 6NG ini juga belum ada tulisan status bayar untuk bantuan BPNT tahap yang ketiga.
Jadi di dalam 6NG ini baru ada yang pencairan bantuan BPNT yang melalui PT Pos Indonesia untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Kenapa yang kantor pos ini sudah April, Mei, Juni cair? Itu karena yang melalui kantor pos ini dicairkannya setiap 3 bulan sekali, sedangkan yang cairnya melalui KKS ini cairnya 2 bulan sekali. Itu artinya kemarin cairnya Januari, Februari, Maret, April, dan ini pada menunggu pencairan yang bulan Mei dan Juni. Sehingga jika ada informasi mengenai bantuan BPNT tahap ketiga alokasi Mei Juni yang melalui kartu KKS ini sudah cair, itu tidak benar teman-teman, karena belum ada surat resmi yang turun untuk perintah membayar bantuan BPNT Mei Juni tahun 2023. Kemungkinan yang diinformasikan tersebut adalah bantuan BPNT termin ketiga, karena yang termin ketiga ada data susulan yang belum cair tapi itu masih masuk alokasi Maret April teman-teman. Jika sudah ada informasi lebih lanjut mengenai SP2D yang sudah turun atau sudah ada perubahan status di dalam aplikasi resmi 6NG, nanti akan aku informasikan di video selanjutnya. Dan teman-teman sejauh ini juga bisa pantau melalui website resmi cekbansos.kemensos.co.id melalui HP masing-masing. Dan teman-teman nanti bisa cek juga di dalam kartu KKS teman-teman. Namun untuk saat ini karena belum ada SP2D-nya, jadi teman-teman jangan mengecek dulu. Nanti saja ketika sudah ada informasi mengenai SP2D yang turun. Jadi saat sudah resmi cair tahap yang ketiganya adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kilo. Karena di sini ada dari komponen PKH dan juga BPNT yang cair ini double-double. Ada yang dapat bantuan PKH plus BPNT plus beras 10 kilo. Tapi ada juga yang dapat PKH plus beras, BPNT plus beras, atau hanya dapat bantuan PKH saja atau BPNT saja. Nah, ini semua datanya langsung teman-teman dari pusat yang diambil dari data DTKS. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri atau keluarganya agar bisa mendapatkan bantuan PKH ataupun BPNT dan bantuan lainnya, teman-teman bisa mendaftarkan diri di dalam aplikasi resmi Cek Bansos yang bisa teman-teman download di Google Play. Nah, di situ juga teman-teman bisa melakukan sanggah jika kerabat atau tetangga terdekat teman-teman sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan, namun mendapatkan bantuan. Teman-teman bisa melakukan sanggahnya di situ atau melaporkannya di aplikasi tersebut dengan cara menyertakan foto dan juga alamat tinggalnya secara lengkap. Nah, nanti akan ada di cross check teman-teman apakah benar, karena ini sudah banyak ya, kemarin ada sekitar 5,5 juta penerima PKH ataupun BPNT yang sudah dicabut kepesertaannya dikarenakan dianggap tidak layak. Oke, jadi itu teman-teman informasi terbaru mengenai bantuan sosial, baik itu bantuan PKH, BPNT, beras ataupun bantuan lainnya yang bisa aku update hari ini. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.